Shalom Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Tata ibadah keluarga pada sore hari ini, Rabu 9 Juni 2021, dalam rangka bulan Pelkes GPIB, akan dilayani oleh Ibu Diaken Nilo Esther Yutiasih. Kita masuk pada ungkapan situasi. Pohon karet dan pohon sawit tiada beda. Jalan gelombang dan gelombang lautan sama saja. Asap pabrik dan kabut asap sama-sama bikin merana. Pelayanan dan kesaksian terus berjalan di mana saja. Pedalaman dan pesisir tidak peduli, naik motor dan naik perahu bukan masalah. Selama masih ada kehidupan, gereja harus datang menyatakan kasih Tuhan. Buruh tani, buruh pabrik, suku Dayak, suku laut, penduduk asli atau transmigran, mereka semua manusia. Gereja datang membawa damai sejahtera di tengah kehidupan. Pelayanan dan kesaksian tugas gereja untuk membawa keselamatan Allah bagi alam semesta. Jemaat Tuhan, meskipun pandemi masih ada, kita berada dalam bulan pelayanan dan kesaksian GPIB, kita akan merayakannya dengan menaikkan pujian dan syukur terhadap Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segalanya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang-orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu, ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Jemaat, marilah berdiri untuk memuji Tuhan. Mari kita serahkan ibadah kita ke dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami menghadap ke hadirat-Mu. Engkau yang empunya dunia ini
dan Engkau mengutus gereja-Mu untuk menghadirkan damai sejahtera di dunia ini. Masih dalam rangkaian bulan pelayanan dan kesaksian GPIB, kami memperingatinya supaya tetap konsisten untuk melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab sebagai tubuh Kristus. Ibadah keluarga ini kami mulai hanya di dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Saatnya kita menaikkan pujian Mazmur yang terambil dari Mazmur 148. Mazmur 148 ayatnya yang ke-7 hingga ayat yang ke-14. Kita akan membaca silih ganti. Saya akan membacakan kalimat yang tercetak keluar dan Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan akan membacakan ayat yang tercetak ke dalam. Pujilah Tuhan di bumi, Hai ular-ular naga dan segenap samudera raya. hai api dan hujan es, salju dan kabut, Angin badai yang melakukan firman-Nya. hai gunung-gunung dan segala bukit, Pohon buah-buahan dan segala pohon aras. hai binatang-binatang liar dan segala hewan, Binatang melata dan burung-burung yang bersayap. hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, Pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. hai teruna dan anak-anak dara, Orang tua dan orang muda. biarlah semuanya memuji-muji Tuhan. Sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umat-Nya, Menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya. bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Sebelumnya saya mengajak saudara-saudara untuk mempersiapkan bagian Alkitab yang akan menjadi pembacaan kita pada sore hari ini dari kitab Markus, kitab Injil Markus pasal 4 ayat 30 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Injil Markus pasal 4 ayat 30 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup. Pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biar ya Tuhan Engkau memperlengkapi kami, mengurapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami mampu mengerti, memahami dan bahkan melakukan firman Tuhan sebagai pedoman dan pegangan dalam kehidupan kami Tuhan. Biar ya Tuhan Engkau memberkati kehidupan kami, agar di sepanjang kehidupan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan sebagai pelaku firman di dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah kami semua, kami telah bersedia untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengundang saudara-saudara untuk berdiri. Kita membaca dari Injil Markus pasal 4, ayatnya yang ke-30 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Demikianlah firman Tuhan.
Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, keluarga-keluarga yang dipenuhi dengan sukacita, senang sekali saya bisa menjumpai saudara walaupun secara online dalam persekutuan ibadah keluarga pada sore hari ini. Saya berharap saya bisa menjumpai saudara semua dalam keadaan sukacita, penuh damai sejahtera dan tentunya selalu berbahagia bersama dengan keluarga yang dilandasi dengan rasa penuh syukur di tengah pandemi saat ini. Saudara-saudara yang saya kasihi dan diberkati Tuhan, pada saat ini Tuhan mau melawat kita, Tuhan mau menghibur kita, Tuhan mau memberi kekuatan dan pengharapan kepada kita untuk kita bisa melewati dan menjalani kehidupan kita di tengah pandemi pada saat ini. Pembacaan kita pada sore hari ini memberi tema yang cukup menarik, yaitu mulai dari hal kecil yang membawa dampak besar. Yang bisa kita lihat fokusnya itu kita bisa melihat dari pembacaan kita dari ayatnya yang ke-31 dan ayatnya yang ke-32. Saudara-saudara, pernahkah saudara mendengar sebuah kisah atau sebuah dongeng tentang seorang raja yang memerintah di sebuah negeri yang sangat makmur? Raja ini adalah seorang raja yang sangat peduli dan perhatian kepada masyarakatnya. Sehingga selang beberapa waktu dia selalu menyempatkan diri untuk mengadakan kunjungan atau perjalanan ke wilayah-wilayah di sekitar kerajaannya. Pada suatu kali, raja pun pergi melakukan sidak atau perkunjungan ke wilayah yang jaraknya memang agak sangat jauh dari ibu kota kerajaan. Dan kita tahu sendiri bagaimana kondisi pada zaman dahulu kala bahwa jalan-jalanan itu tidaklah mulus seperti sekarang dan selalu banyak bebatuan yang ada di jalan itu. Dan pada saat itu juga orang belum mengenal yang namanya alas kaki, apakah itu sandal ataukah sepatu. Sehingga pada saat raja melakukan perjalanan, sekembalinya dari perjalanan, dia merasakan kakinya sangat sakit, banyak lecet-lecet, bahkan ada luka karena dia harus berjalan di atas jalan yang penuh dengan bebatuan. Nah, menyikapi hal ini akhirnya raja memanggil seluruh karyawan di istananya itu dan dia memerintahkan kepada karyawan atau pegawai istananya untuk melakukan suatu perubahan. Perubahan yang diinginkan itu adalah agar semua jalanan di wilayah kerajaan itu dilapisi dengan kulit sapi, sehingga itu tidak akan menimbulkan luka pada saat orang melewati jalan-jalan di wilayah kerajaan. Dia kemudian memanggil bendahara kerajaannya untuk menghitung berapa dana yang harus disiapkan untuk memenuhi keinginan sang raja ini. Tetapi ada salah seorang dari pegawai istana atau pegawai kerajaan ini yang juga ikut mendengarkan apa yang diperintahkan oleh raja mereka. Pada saat itu ia berpikir bahwa ini adalah suatu rencana yang gila dan tindakan yang sangat konyol. Akhirnya dengan mengumpulkan keberaniannya, ia lalu menghadap kepada raja dan ia mengatakan, "Yang mulia, ini adalah suatu perkara yang gila dan yang tidak masuk akal.
Mengapa kerajaan itu harus mengeluarkan dana yang sangat besar hanya untuk melapisi jalan-jalan itu dengan kulit sapi? Dan bisa kita bayangkan berapa sapi yang harus dikorbankan untuk menghasilkan begitu banyak kulit sapi untuk bisa menutupi jalan-jalan di seluruh wilayah kerajaan. Bagaimana kalau misalnya kita memotong sedikit saja, mengambil sedikit saja kulit sapi untuk dijadikan sebagai alas dari kaki tuanku raja, sehingga kita tidak membuang-buang biaya yang besar dan tidak perlu mengorbankan begitu banyak sapi untuk memenuhi keinginan dari sang raja. Pada awalnya raja itu merasa agak terperanjat, tetapi akhirnya ia menganggap bahwa ini adalah hal yang masuk akal, sehingga usul dari sang pegawai kerajaan ini pun akhirnya diikuti. Sehingga diambillah kulit sapi hanya sepotongan kecil, kemudian dibuatkan alas untuk kaki sang raja, sehingga pada saat raja melakukan perkunjungan lagi ke wilayah kerajaannya, kakinya tidak akan tersakiti, tidak akan lecet. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, apa yang saya mau katakan di sini dari ilustrasi ini, saya tidak mau menyampaikan bahwa itulah awal dari terciptanya alas kaki atau sendal atau sepatu, tetapi yang saya mau katakan di sini, jika kita mau menginginkan dunia atau lingkungan yang kita tempati itu menjadi nyaman, membuat kita merasa safe, membuat kita merasa bahagia, maka kita tidak perlu merubah dunia, tetapi yang perlu kita lakukan adalah kita merubah diri kita sendiri. Saudara-saudara, melalui perumpamaan dalam pembacaan kita pada sore hari ini, Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak harus melakukan hal-hal yang besar, yang hebat, yang spektakuler, dan yang menakjubkan untuk mewartakan tentang kasih Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Cukup dengan tindakan-tindakan kecil yang kita lakukan dalam kehidupan kita, tindakan sederhana namun berlandaskan pada kasih yang mendatangkan damai sejahtera bagi sesama. Apabila semua ini kita lakukan secara konsisten dan terus-menerus, niscaya ini akan mampu untuk mempengaruhi dan mengubah keadaan di sekitar kehidupan kita menjadi lebih baik. Memang hal ini sangat mudah dan gampang untuk kita katakan, tetapi sangat sulit untuk kita laksanakan. Karena selama proses berlangsung, akan banyak hal-hal yang tidak menyenangkan yang harus kita alami. Namun untuk itu kita dituntut untuk memiliki sikap yang pantang menyerah. Kita perlu punya sikap yang tekun, kemudian setia, dan disertai dengan kerendahan hati dalam kesediaan mengampuni tanpa batas. Saudara, tahukah saudara bahwa beberapa hal kecil yang kita lakukan dalam kehidupan kita itu ternyata memiliki dampak yang besar bagi diri kita dan juga bagi orang-orang di sekitar kehidupan kita. Beberapa hal kecil yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita, saya bisa contohkan ada beberapa hal di sini. Yang pertama adalah aktivitas kita untuk bangun pagi-pagi setiap hari. Dengan kita bangun pagi-pagi, kita bisa menyelesaikan lebih banyak pekerjaan dibandingkan dengan kalau kita bangun siang. Apalagi kalau misalnya kita adalah seorang ibu rumah tangga atau seorang bapak yang bekerja di kantoran. Jadi sebelum kita berangkat bekerja ke kantor, kita bisa melakukan kegiatan atau pekerjaan rumah, sehingga kita tidak perlu mengeluarkan biaya ekstra untuk membayar orang untuk melakukan pekerjaan rumah tangga. Dan apabila kita bangun pagi-pagi, kita bisa mempersiapkan diri kita, memanage setiap aktivitas kita, sehingga kita tidak perlu ngebut-ngebut datang ke kantor. Bisa kita bayangkan kalau misalnya kita sudah terburu waktu, kita mau ke kantor, sudah terlambat, kita ngebut di jalan, itu bisa membahayakan keselamatan jiwa kita dan juga orang lain di tengah jalan. Kemudian hal kecil lainnya yang bisa kita lakukan, kita bisa mengucapkan kata tolong kepada orang yang kita mintakan pertolongan. Sehingga dengan kita mengatakan tolong berarti kita menghargai orang lain. Kita tidak perlu menunjukkan betapa berkuasanya kita tidak perlu menunjukkan bahwa kita adalah seorang atasan atau seorang bos.
Sehingga pada saat kita mengucapkan kata tolong, orang pun akan dengan sukacita membantu dan menolong kita. Kemudian setelah kita dibantu, kita bisa menyampaikan ucapan terima kasih sebagai apresiasi atau penghargaan atas apa yang sudah mereka lakukan, atas apa yang sudah mereka berikan kepada kita. Hal berikutnya adalah mengakui kesalahan dan meminta maaf. Saudara-saudara, sering orang mengatakan perkara untuk meminta maaf ini adalah perkara yang sulit. Memang gampang untuk kita ucapkan, tetapi sulit untuk kita lakukan. Karena kita sering sangat malu untuk kita meminta maaf dan mengakui kesalahan kita kepada orang lain. Namun kita tidak perlu malu untuk meminta maaf dan mengungkapkan penyesalan kita secara tulus. Karena perlu kita tahu banyak konflik, banyak pertentangan, banyak kesalahpahaman yang terjadi di dalam kehidupan kita itu justru terselesaikan dengan permohonan maaf dan penyesalan, mengakui kesalahan kita, dan semua hubungan yang tidak baik itu akan menjadi cair kembali, akan menjadi pulih kembali dengan hanya kita meminta maaf. Hal berikutnya adalah kita bisa mengapresiasi hasil kerja seseorang. Memang hasil kerja seseorang itu mungkin tidaklah sama seperti apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan. Tetapi tidak ada salahnya untuk kita mengapresiasi. Lebih baik kita memberi saran yang membangun daripada kita harus marah-marah, kemudian kita meremehkan orang lain. Atau bahkan kita mulai pasang status di media-media sosial kita untuk merendahkan dan meremehkan atau menghina orang lain yang kita anggap mereka tidak memiliki kemampuan atau kapasitas seperti yang kita harapkan. Saudara-saudara yang kekasih, hal ini tidak perlu kita lakukan. Kita tidak perlu meremehkan atau merendahkan orang lain. Perlu kita ingat bahwa roda kehidupan itu selalu berputar. Bisa saja hari ini kita di atas, mungkin besok kita yang ada di bawah dan orang lain yang ada di atas putaran roda itu. Hal berikutnya, kita bisa melakukan sikap yang kita lebih baik mengingatkan orang lain daripada menghakimi. Saudara-saudara, pemikiran dan tindakan kita tidak selalu harus sejalan dengan orang lain. Kita tidak perlu menghakimi orang lain. Alangkah lebih baiknya jika kita mengingatkannya saja, karena semua hal dapat dilihat dari berbagai perspektif yang berbeda, sehingga cara pandang orang lain dan cara pandang kita itu tidak harus selalu sama. Hal berikutnya, hal terakhir yang saya contohkan di sini adalah sikap yang lebih suka menegur daripada membentak. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, di tengah-tengah persekutuan kita pun sering kita melakukan kesalahan-kesalahan kecil seperti ini. Kita lupa bahwa menegur dengan cara yang sopan, dengan cara yang santun itu lebih baik daripada membentak dan marah-marah. Jika ada saudara kita yang melanggar prosedur atau aturan, lebih baik kita menegurnya dengan penuh kasih, menegurnya secara perlahan dan tidak perlu membentak bahkan sampai menunjuk-nunjuk muka orang. Nah, sering kita lihat kalau orang yang sudah marah-marah, bentak-bentak, pasti diikuti dengan gerakan sampai menunjuk-nunjuk wajah orang. Nah, membentak dan memarahi orang ini justru akan lebih mempersulit, memperumit masalah. Bukannya menyelesaikan masalah, justru akan memperuncing masalah. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, jangan kita mengabaikan perilaku kecil yang seperti yang saya sudah ungkapkan tadi. Dan mungkin ada banyak lagi hal-hal kecil yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Karena hal kecil itu sangat penting dalam kita bersosialisasi dan mampu memberi dampak yang baik bagi kehidupan kita dan juga orang lain yang ada di dalam kehidupan kita. Mari jadikanlah perilaku-perilaku yang kecil ini menjadi bagian dari rutinitas hidup kita, sehingga kita semua pun bisa menjaga hubungan baik dengan orang dan hidup kita menjadi berarti buat orang lain. Janganlah kita suka menjadi orang yang selalu membawa masalah atau membuat masalah dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan atas lawatan-Mu kepada kami semua melalui firman-Mu yang mengingatkan kami, yang menguatkan kami Tuhan, untuk kami tidak jemu-jemu, untuk selalu melakukan hal-hal yang baik sekecil apapun itu di dalam kehidupan kami Tuhan. Sebab hal-hal kecil yang baik yang kami lakukan secara konsisten dan terus-menerus dalam kehidupan kami akan memberikan dampak dan manfaat yang baik bagi diri kami sendiri dan juga bagi orang-orang lain yang ada di sekitar kehidupan kami. Tuhan, di dalam ibadah keluarga, dalam bulan Pelkes pada saat ini Tuhan, kami mau menaikkan syafaat kami Tuhan, kami mau berdoa untuk pelayanan dan kesaksian GPIB melalui berbagai unit-unitnya, Yadia, Yankes, UP2M, Krisis Center, dan PMKI Tuhan. Bere Tuhan, Engkau memberkati semua unit-unit pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah gereja Protestan Indonesia bagian Barat ini Tuhan. Bere Tuhan, segala program dan kegiatan yang dilakukan, Tuhan berkati agar boleh berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar Tuhan. Dan setiap mereka yang menjadi sasaran dari pelayanan ini Tuhan, mendapatkan berkat, mendapatkan manfaat dalam kehidupan mereka Tuhan. Tuhan juga kiranya mencukupkan setiap dana, setiap anggaran dan biaya yang dibutuhkan agar setiap rencana yang baik yang sudah direncanakan boleh berjalan dan terlaksana karena biaya yang terpenuhi Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi pos-pos Pelkes GPIB di daerah-daerah pedalaman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati hamba-hamba Tuhan yang melayani di sana, memberkati anak-anak Tuhan dalam persekutuan Pelkes GPIB ini Tuhan, sehingga semakin hari iman jemaat-Mu di pos-pos pelayanan Pelkes ini boleh bertumbuh Tuhan, walaupun mereka berada di dalam keterbatasan secara sumber daya manusia, keterbatasan secara dana Tuhan, tetapi kasih-Mu yang ajaib Tuhan akan memperlengkapi mereka dengan sukacita untuk mereka terus berjuang dan membangun persekutuan di tempat masing-masing Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi anak-anak Tuhan di masa pandemi. Jadikanlah kami anak-anak Tuhan yang taat, yang setia Tuhan atas setiap program yang telah dibuat oleh pemerintah untuk upaya pemutusan penyebaran virus COVID-19 ini Tuhan. Biar Tuhan kami mengikuti dan melakukan hal-hal kecil yang diharapkan oleh pemerintah. Kami boleh setia dan selalu memakai masker yang semuanya ini adalah untuk perlindungan diri kami sendiri dan juga melindungi keluarga, melindungi orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Biarlah dari perkara kecil, memakai masker, selalu cuci tangan, dan menjaga jarak yang selalu kami lakukan Tuhan. Kiranya ini mendukung program dan upaya pemerintah untuk memutus penyebaran COVID-19 Tuhan. Berkati kami anak-anak Tuhan, jemaat-Mu yang jikalau pada saat pandemi ini Tuhan, kami mengalami kemunduran dalam bidang ekonomi Tuhan. Biar Tuhan tetap pelihara kami, Tuhan memelihara kehidupan kami, Tuhan memberikan kecukupan bagi kami Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami, bagi pemerintah kami Tuhan, di mana pada saat ini kami negara Indonesia, sebagaimana juga yang dialami oleh seluruh dunia Tuhan, kami ada dalam masa pandemi COVID-19. Biarlah ya Tuhan Engkau memberkati mereka yang duduk dalam pemerintahan Tuhan, agar Engkau memberi hikmat kebijaksanaan, agar mereka boleh mengambil tindakan dan membuat kebijakan untuk memutus penyebaran COVID-19 ini Tuhan, dan bisa menanggulangi dampak krisis ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi ini Tuhan. Biar ya Tuhan Engkau
memampukan para pemimpin kami Tuhan untuk mereka bekerja dengan sungguh-sungguh demi kemakmuran dan demi kebaikan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi rencana persidangan Sinode ke-21 GPIB yang direncanakan akan diselenggarakan di Surabaya. Tuhan yang akan mencukupkan setiap pendanaan, setiap biaya yang dibutuhkan. Tuhan memberkati panitia yang bekerja agar semua rencana dapat disusun dengan baik, merencanakan segala aktivitas dengan baik Tuhan, dan sampai pada akhirnya Tuhan seluruh prosesi dan proses persidangan sinode ini berjalan dengan baik dan menghasilkan keputusan-keputusan yang baik demi kemajuan penata layanan di GPIB Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh. Biarlah Engkau menjamah setiap penyakit di dalam tubuh agar saudara-saudara kami ini boleh mendapatkan kesembuhan, pemulihan dari sakitnya Tuhan melalui setiap perawatan yang dilakukan baik di rumah maupun di rumah sakit, melalui setiap obat-obatan yang dikonsumsi Tuhan, keluarga yang mendampingi Tuhan perlengkapi dengan ketulusan dan kesabaran Tuhan, agar dengan kesabaran dan cinta kasih yang diberikan kepada saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh akan menjadi support bagi saudara-saudara kami untuk mendapatkan kesembuhannya Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi setiap dan masing-masing kami secara pribadi maupun rumah tangga dalam pergumulan kehidupan kami Tuhan. Biar Tuhan Engkau senantiasa ada, hadir di setiap pergumulan kami, memberikan kami kekuatan untuk kami boleh melewati setiap pergumulan dan masalah dalam kehidupan kami. Dan kami yakin dan percaya bahwa pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah doa ucapan syukur kami, permohonan dan syafaat kami yang kami naikkan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab yang terambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 12 hingga ayat yang ke-15 yang menyatakan, "Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Dengan hidup merdu.
Jemaat yang saya kasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, kami membawa persembahan kami ke hadapan-Mu. Ini adalah simbol pemberian diri kami kepadamu. Kuduskanlah dan terimalah persembahan kami ini, dan biarlah dapat dipakai gereja-Mu untuk pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah dunia. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat mari berdiri, pulanglah dalam damai sejahtera Allah, dan laksanakanlah tugas panggilan dan pengutusan-Mu untuk melaksanakan misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus memberkati kamu sekalian dari saat ini sampai sepanjang masa.